Halo, perkenalkan nama saya Angga Syaifi, mahasiswa ITB dengan jurusan Kewirausahaan dengan NIM 1922 4043 yang berasal dari kelas K52. Dan pada video kali ini, saya akan membahas tentang ringkasan dari karya ilmiah kami yang berjudul Efektivitas Kuesioner Munsing dalam Deteksi Kondisi Emosional Mahasiswa ITB. Kita lanjut kepada bagian latar belakang. Jadi pada latar belakangnya, kami menemukan bahwa remaja sedang mengalami masa perubahan fisik, emosi, dan sosial. Dan menurut dari Badan National Adolescent Mental Health Survey Indonesia pada tahun 2022, menyatakan bahwa hampir 35% remaja mengalami gangguan mental yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar, pergaulan, dan keseharian remaja. Dan diperlukannya lah alat ukur mood yang akurat dan relevan. Tapi sayangnya hanya sedikit alat ukur yang sesuai dengan budaya dan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kami tertarik untuk merancang kuesioner Butsing sebagai alat ukur suasana hati yang relevan untuk remaja di Indonesia. Kemudian, pernyataan kami bertujuan untuk menjawab satu pertanyaan utama, yaitu adalah bagaimana tingkat efektivitas questionnaire mode sederhana dalam deteksi kondisi emosional mahasiswa ITB, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas questionnaire mode sederhana dalam mendeteksi kondisi emosional mahasiswa ITB. Kemudian, metode yang kami gunakan yaitu adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan unsur eksperimen ringan. Dan teknik pengumpulan data yang kami gunakan, yang pertama yaitu adalah kuesioner sebagai instrumen utama kami, yang kedua adalah validitas ukuran untuk memvalidasi hasil data dari kuesioner dengan hasil jawaban asli dari responden. Kemudian yang ketiga yaitu adalah reliabilitas internal yang bertujuan untuk melihat seberapa jauh hubungan korelasi antara item per item pertanyaan yang berada dalam kuesioner tersebut. Kemudian subjek yang kami targetkan yaitu adalah mahasiswa aktif TB yang berjumlah 40 orang yang berusia antara 18 sampai 22 tahun. Kemudian berikut adalah contoh pertanyaan dalam kuesioner. Item pertama yaitu adalah lagu apa yang paling ingin kamu dengarkan sekarang dengan pilihan jawaban. Satu, lagu semangat atau ceria. Dua, lagu tenang. Tiga, lagu galau atau menyentuh. Empat, lagu marah atau emosional. Kemudian contoh yang kedua, yaitu adalah warna mana yang paling menggambarkan perasaanmu sekarang. Dengan pilihan jawaban, yang pertama adalah kuning cerah, dua biru tenang, tiga abu-abu, empat merah menyala. Sampai item ke-6. Kemudian, dengan skala jawaban 1 sampai 4, yang setiap dari angka tersebut mewakili poinnya. Contohnya adalah pilihan nomor satu mewakili poin nomor satu. Kemudian kita lanjut pada tahapan hasil penelitian, hasil uji validitas. Kami menemukan bahwasannya dari total 45 responden yang menyatakan kesesuaiannya terhadap hasil dari data kuesioner dengan hasil dari data diri pribadi berjumlah 20 responden dengan persentase 44,40% dan yang menyatakan ketidaksesuaiannya berjumlah 25 responden dengan persentase 55,60%. Meskipun demikian, pencapaian tingkat kecocokan hampir setengah dari total responden menunjukkan bahwa kuesioner ini memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Contohnya seperti merevisi bagian-bagian per item, kemudian memperbanyak item, dan mengkondisikan responden untuk menjawabnya supaya hasil tidak bias. Kemudian kita lanjut pada hasil reliabilitas. Kami menemukan bahwa hasil tersebut yaitu adalah 0,584 yang berarti instrumen tersebut berada dalam kategori rendah, namun masih dapat diterima dalam konteks penelitian eksploratif atau pengembangan awal instrumen. Sebagaimana Ghazali yang menyatakan bahwa nilai ideal untuk reliabilitas adalah di atas 0,70. Kemudian, untuk Cronbach alpha based on standar item yang hanya sedikit memiliki perbedaan, yaitu adalah 0,594 yang memiliki arti
yaitu adalah variasi dari item tidak terlalu banyak, meskipun masih dalam kategori rendah, dan item berjumlah 6. Kemudian kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penelitian ini, yaitu adalah kuesioner itu memiliki potensi awal sebagai alat ukur suasana hati remaja. Kedua, validitas konkuren masih moderat, yang menyatakan 44,4% sesuai, menunjukkan bahwa item tersebut belum sepenuhnya memiliki kompleksitas emosi responden. Yang ketiga, reliabilitas internal masih rendah, yaitu 0,584, di bawah standar ideal yang seharusnya 0,70, namun masih dapat diterima untuk tahap awal. Kemudian perlu dilakukan perbaikan item, kejelasan pertanyaan, dan pengujian lanjutan dengan sampel yang lebih besar agar hasil lebih akurat dan relevan. Sekian dari video presentasi saya, terima kasih. Dan harapannya penelitian kami dapat bermanfaat bagi remaja-remaja di Indonesia dan bagi peneliti remaja di Indonesia. Sekian dan terima kasih.